Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana nantinya Galang yang benar-benar akan hancur melihat bagaimana kedekatan Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Amira telah dilarikan ke rumah sakit setelah Amira mengalami musibah, yaitu terperosok masuk ke dalam lubang yang mengakibatkan Amira pendarahan ya kawan-kawan. Aksa benar-benar sangat khawatir dengan kondisi kesehatan Amira dan juga bayinya. Bahkan pada saat itu Aksa akhirnya menceritakan semuanya kepada Yuda tentang hubungannya dengan Amira, bahwa Amira itu adalah istri kedua Aksa. Ya, meskipun pernikahan Aksa dan juga Amira itu tidak diketahui oleh negara, namun pernikahan mereka sah secara agama ya kawan-kawan, sehingga wajar saja jika saat ini Amira sedang mengandung anak Aksa. Aksa juga mengatakan kepada Yuda untuk menjaga sikap, menjaga pandangan, dan juga menjaga jarak dari Amira. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Amira akhirnya sudah sadar ya kawan-kawan, dan Aksa akhirnya menemani Amira di dalam ruang rawatnya. Saat itu mereka pun ngobrol dan Aksa sedang bertanya-tanya kepada Amira apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Amira sampai masuk ke dalam lubang tersebut? Amira pun tidak ingat apa-apa ya kawan-kawan. Seingat Amira saat itu mendengar orang meminta tolong, sehingga Amira mengikuti sumber suara tersebut. Dan tanpa sengaja Amira menginjak jebakan hingga Amira pun terjatuh. Namun tiba-tiba saat itu Amira pun meringis kesakitan ya kawan-kawan sambil memegang perutnya. Hal itu membuat Aksa menjadi panik karena Aksa takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Amira. Melihat Amira yang kesakitan, Aksa pun mengambilkan Amira minum, dan setelah Amira minum, Amira pun terlihat lebih baik. Aksa saat itu mengatakan kepada Amira bahwa mungkin ini karena Amira yang suka ngomel-ngomel kepada suami, sehingga mungkin ini adalah karma untuk Amira yang selalu menghina-hina dan juga mengomel kepada suaminya. Namun semua itu tidak terlalu dianggap penting oleh Amira ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Aksa memang sering sekali ngomel-ngomel seperti itu. Lalu kemudian Aksa saat itu membantu Amira untuk berbaring ya kawan-kawan, agar Amira bisa lebih tenang lagi untuk beristirahat. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara Aksa dan juga Amira sedang berduaan di dalam ruang rawat Amira. Di luar ruangan, saat itu Yuda terus-menerus melihat ke arah mereka berdua. Betapa perhatiannya Aksa membuat
Yuda atau Galang benar-benar merasa sangat iri karena Aksa bisa memiliki Amira seutuhnya. Yuda pun mengingat tentang masa lalunya bersama dengan Amira, di mana dulu adalah masa-masa yang paling indah sebelum pada akhirnya Bastian Rahadian menghancurkan semua harapan dan juga impian dari Yuda dan juga Amira. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba Adam datang dan menepuk pundak Yuda ya kawan-kawan. Adam pun bingung melihat bagaimana Yuda yang terlihat sedih melihat Amira dan juga Aksa. Namun Yuda mengelak ya kawan-kawan. Yuda mengatakan bahwa dirinya itu hanya kasihan melihat Amira yang sangat sering dicelakai oleh orang lain. Sementara itu di sisi lain, setelah Bella dan juga Zaki akhirnya menemukan ruko yang akan digunakan sebagai tempat gym untuk Zaki ya kawan-kawan, Bella akhirnya berpamitan karena dirinya harus menyusul Aksa ke rumah sakit. Zaki pun mengerti dengan keadaan ini ya kawan-kawan, bahkan Zaki sampai menyuruh Bella untuk jangan kehilangan Aksa dulu karena mereka belum mengeruk seluruh harta kekayaan Aksa. Dan sesampainya Bella di sana ternyata Amira sudah boleh dibawa pulang ya kawan-kawan. Bella pun menyuruh Yuda untuk menggendong Amira ke dalam mobil. Namun pada saat Yuda ingin menggendong Amira, ternyata Aksa menolak. Aksa tidak mau jika Amira digendong oleh Yuda karena Aksa ingin menggendong Amira sendiri. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, sebenarnya Aksa memang sudah mulai nyaman ya kawan-kawan dengan Amira, sudah mulai merasakan cinta yang tulus dari Amira berbanding terbalik dengan Bella yang semakin hari hanya ingin memanfaatkan kekayaan Aksa saja. Semoga Aksa memang secepatnya bisa sadar ya kawan-kawan bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Bella sebagai ATM berjalan, sedangkan Bella justru malah selalu bersenang-senang dengan laki-laki lain, yaitu selingkuhannya yang bernama Zaki. Wah, makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.